bertemu di kesempatan siang hari ini setelah lama sekali janjian tapi belum sempat. Akhirnya hari ini tanggal 20 berapa ya Mas? Tanggal 14 Februari kita bisa bertemu, tepatnya hari Selasa. Kemarin kita sudah janjian untuk membantu saya dalam kegiatan calon guru penggerak saya, khususnya di modul 2.3 di materi coaching ya. Nah, nanti kita akan ngobrol sebentar hubungannya dengan materi yang tugas dari CGP saya, khususnya untuk materi coaching. Nanti di mana besok mungkin atau hari Kamis depan dengan akan masuk, saya akan menjadi supervisor observer dengan dalam pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke observasinya, besok kita ngobrol dulu sebentar sehubungan dengan apa yang harus disiapkan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya ajukan ke jenengan, dengan jawab saja sesuai kondisi real. Jenengan sudah siapkan tadi ya, itu apa namanya? RPP ya, RPP-nya sudah disiapkan. Terima kasih sekali. Nah, tadi juga saya sudah membaca RPP-nya jenengan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita saya juga. Yang pertama Pak Paiman, hubungannya dengan RPP tersebut, dengan pembelajaran yang akan jenengan lakukan di hari Kamis besok. Jenengan mengangkat pembelajaran apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Untuk materinya menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Iya, bangun gabungan. Nanti akan diajarkan di kelas. Untuk KD-nya 3.7 apa itu? Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Iya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sudah disiapkan? Tujuan pembelajarannya di sini ada 3 Pak untuk materi yang akan saya ajarkan pada hari Kamis nanti, yaitu 1 dengan menjawab kuis dan melakukan kegiatan team right share. Siswa dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Untuk yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan demonstrasi, siswa dapat menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Untuk tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti siswa diharapkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Iya, berarti intinya dari tujuan belajar itu mulai dari tahu dulu bangun gabungan itu apa, sampai pada mencari volumenya dan menerapkan dalam permasalahan sehari-hari. Luar biasa. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Terus untuk nanti di kegiatan pembelajarannya desainnya seperti apa Pak? Kalau mengacu pada RPP biasanya itu kan ada pendahuluan, terus ada inti, ada penutup itu ya Pak. Untuk pendahuluannya sendiri seperti biasa, untuk masuk ya kita mulai dengan doa, kemudian menyanyikan lagu nasional, serta untuk kita mengaktifkan atau memberi kenyamanan kepada siswa. Biasanya nanti kita ada penyemangat, motivasi berupa tepuk, dan juga bermain kuis juga Pak, untuk memacu pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti diawali dengan kuis juga. Kemudian untuk persepsinya nanti juga saya buat sebuah pertanyaan yang nanti siswa membayangkan, atau saya kasihkan pertanyaan, apakah siswa sudah pernah melihat bentuk kardus mie instan. Nanti itu hubungannya dengan pembelajaran yang berupa bangun balok gitu. Untuk selanjutnya yaitu untuk pematik pertanyaannya, yaitu ada dari apa yang nanti siswa pikirkan. Nanti akan saya tanyakan juga berapa jumlah sisinya. Dari siswa membayangkan sebuah kardus mie, nanti dari kardus mie itu berapa jumlah sisinya, berapa jumlah rusuknya jika dihubungkan dengan kubus, dan berapa jumlah titik sudutnya. Itu di awal pembelajaran yang nanti itu juga akan saya gunakan dalam menentukan berapa siswa yang bisa menjawab benar dan berapa siswa yang belum bisa menjawab. Itu sebagai
klasifikasi dalam pembelajaran selanjutnya yang akan rencananya akan kita gunakan model berdiferensiasi ya, sesuai dengan kemampuan siswa berdasarkan analisis awalnya. Yang tadi pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk diagnosis awalnya. Untuk selanjutnya juga nanti siswa akan ada beberapa penjelasan mengenai materi, yaitu bagi siswa yang suka visual. Di sini juga sudah saya siapkan Pak untuk materi visualnya, nanti akan saya tampilkan video dari YouTube yang nanti akan bisa merespon atau mengakomodir bagi siswa yang senang dengan melihat gambar atau visual ketika pembelajaran. Kemudian bagi siswa yang suka dengan kinestetiknya atau kita memacu itunya, maka nanti juga akan saya siapkan bangun kubus dan balok dalam beberapa bentuk. Kemudian nanti siswa menggabungkan sendiri, berarti siswa mengalami sendiri, menggabungkan. Kemudian nanti juga mengukur berapa jumlah luas permukaannya. Dari dua bangun digabungkan, kemudian itu kan secara tidak langsung siswa mengalami, menggabungkan dan melihat sendiri dan mengukur sendiri nantinya. Itu dari proses awal, inti, kemudian di penutupnya juga nanti cara evaluasinya juga akan saya bedakan Pak, dari siswa yang diagnosisnya di awal tadi dikategorikan kurang siap dan sudah siap serta sangat siap. Nanti juga akan ada perbedaannya di bentuk pelatihannya juga di tes formatifnya, gitu Pak, secara garis besarnya. Luar biasa. Jadi nanti di alur pembelajaran itu dari apa namanya, pembukaannya tadi ya sampai ke intinya, sampai ke penutupnya itu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Tadi sudah kelihatan sekali di situ. Di prosesnya itu juga sudah ada untuk yang auditori, untuk yang audiovisual dan yang kinestetik ya. Luar biasa sekali, memang arahannya seperti itu. Semoga nanti bisa terlaksana. Cuma tadi di awal pembelajaran itu sepertinya ada membayangkan kardus ya. Apa tidak nanti diberikan kardus langsung saja agar anak bisa melihat apa namanya, benda konkret di dalamnya. Nanti bisa, mungkin tidak harus kardus instan Pak. Bisa juga banyak di sekolahan mungkin kan ada kardus apa, tempat kertas itu ya. Yang penting kan bentuknya nanti balok. Itu mungkin hanya sekedar saran dari saya, atau menggunakan mungkin yang lainnya, atau bahkan mungkin anak-anak membawa sendiri dari rumah ya. Ya juga bisa ya. Itu tadi sudah kelihatan sekali diferensiasinya baik dalam proses maupun kontennya, dan hasilnya juga sudah tadi kan dengan membedakan. Nah, terus tadi saya lihat di RPP jenengan itu ada ice breaking ya, ada apa namanya, berhenti sejenak atau mungkin untuk selingan di dalam pembelajaran. Itu juga masuk dalam namanya kegiatan sosio-emosional ya, atau biasa orang menyebut KSI. Nanti juga akan dilaksanakan. Iya. Kalau untuk ice breakingnya itu sendiri bukan hanya di pembelajaran ini sebetulnya sih Pak. Untuk pembelajaran lain juga kadang saya stop ketika memang mood anak sudah rada ada perubahan, konsentrasi dia sudah menurun ya, kita masukkan ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi siswa juga. Siap, bagus sekali ya. Terus satu lagi yang pertanyaan saya, untuk penilaiannya tadi apakah hanya penilaian sumatif di akhir atau ada penilaian prosesnya? Ada untuk prosesnya. Sumatifnya ada ya. Formatif ada, untuk prosesnya juga ada. Di sini juga saya sudah menyiapkan untuk apa ya? Untuk penilaian di dalam prosesnya itu ada, saya siapkan. Ada anunya ya, namanya ada semacam kriteria untuk penilaiannya ada ya. Tadi saya sudah melihat. Ada. Ya. Nah ini rubrik penilaiannya ada.
itu nanti kita bedakan dari siswa yang aktif mengikuti diskusi maupun aktif membantu teman, itu nanti kan poinnya lebih tinggi daripada siswa yang cuma menerima dari temannya, atau mungkin bahkan siswa yang sama sekali cuman pasif, dia tidak berkontribusi ketika dia berdiskusi. Itu pembedaannya. Iya, terima kasih. Jadi tadi yang dengan sampaikan, saya sudah ada gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran yang dengan rancang untuk besok ditindaklanjuti di dalam kelas. Sedikit ada gambaran, Pak. Bukan hanya sedikit, Pak. Gambarannya sudah cukup jelas, ya. Iya. Terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga besok sukses dalam mengajarnya. Mohon maaf, besok saya juga akan mendampingi jenengan dalam pembelajaran, ya. Siap. Kita berbagi ilmu, sharing, siapa tahu, bukan siapa tahu lagi, pasti saya pribadi mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang jenengan akan lakukan. Begitu Pak Taiman, terima kasih, sampai ketemu besok. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran, anak-anak sehat, dan yang pasti bahagia. Ya, Terima kasih Pak untuk masukannya yang tadi. Ya mungkin saya juga kurang merespon ke siswa ya. Kalau siswa disuruh berpikir itu memang kayaknya lebih sulit. Jadi nanti untuk itu akan saya rubah juga. Mungkin saya akan membawa benda konkretnya itu akan lebih mengena bagi siswa. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Taiman, Pak Minto, selaku PP yang saya hormati, ini melanjutkan tugas dari modul 2.3 coaching supervisi akademik untuk teman sejawat. Dalam hal ini kebetulan saya berpartner dengan Pak Taiman, kemarin sudah melakukan coaching pra-observasi pada hari Selasa, terus observasi kami lakukan di hari Kamis, dan alhamdulillah pada hari ini Jumat kita bisa melakukan coaching kembali untuk pasca observasi. Kebetulan Pak Minto selaku PP hadir di sini juga. Nanti mohon berkenan memberikan penguatan kepada kami berdua. Sangat kami tunggu ilmunya Pak, langsung saja mungkin. Ya. Hubungannya dengan itu, monggo Pak Taiman refleksikan apa yang terjadi kemarin pada saat pembelajaran agar kekurangan dan kelebihannya agar kita bisa belajar dari Pak Taiman. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ini menjelaskan alur dari pembelajaran yang kemarin atau catatan-catatannya saja Pak? Ya, jenengan puas atau tidak dengan pembelajaran kemarin? Terus kalau tidak puas, bagian mana yang harus diperbaiki atau harus dibetulkan? Kalau untuk yang kemarin sesuai yang setelah saya ajarkan, sebetulnya ya agak puas juga. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama dari RPP-nya sendiri, dari soal waktunya ya Pak. Ternyata dari RPP yang saya buat itu waktunya tidak cukup. Sampai di akhir itu memang target saya dari RPP itu 2 kali 35. Ternyata sampai istirahat. Berarti itu pelaksanaan pembelajarannya jadi 3 kali 35.
Ya, itu juga mungkin pengaruh dari tujuan pembelajarannya yang sedikit lebih banyak. Terus dalam soal penyampaian materi juga dari hasil kemarin yang saya lakukan, itu kan saya menggunakan tiga metode ya. Yang pertama yaitu visual, terus auditori, sama yang kinestetik. Menurut saya dalam pembelajaran yang kemarin itu yang kurang berkenan bagi anak dalam penyerapan materi itu yang visualnya, Pak. Ketika saya kemarin memperlihatkan gambar-gambar kubus yang kecil, sedang sampai besar, kemudian balok, kemudian yang terakhir di slide terakhir itu sudah digabungkan, itu ternyata kalau anak disuruh menyelesaikan masalah di situ, ternyata kemampuan analisa anak itu masih kurang, tidak bisa menguasai di situ. Beda ketika saya menampilkan video pembelajaran. Nah, itu anak sudah bisa lebih memahami materi. Terus apalagi yang satu materi lagi itu yang kinestetik, yang mengambil secara langsung. Sudah ada bangun balok dan kubusnya, kemudian disatukan, kemudian siswa menghitung berdasarkan ukuran yang ada, itu juga jauh lebih mengena bagi siswa. Ya, kalau seperti itu menurut saya ya itu ada bagian yang ingin saya kurangi, yang visualnya itu ingin saya kurangi sebenarnya, Pak. Karena itu juga membuang waktu dan ternyata tidak efektif. Untuk hasilnya sendiri dari hasil evaluasi yang kemarin dari LKPD yang dikerjakan siswa, itu ya kebanyakan sudah bisa mengerjakan. Ya, ada beberapa siswa yang memang dari awal memang kemampuan perkalian sama pengurangan itu memang kurang bagus, ya siswa-siswa itu saja. Kalau yang kemarin di level 1 dan level 2-nya memang secara keseluruhan sudah bisa memahami materi. Itu ya. Dengan berarti menggunakan metode apa kemarin dalam PBL ya. Terus dimasukkan unsur diferensiasi di dalamnya ya. Iya. Nah, terus dari diferensiasi itu kan ada kontennya ya. Dengan sudah ada 3 kontennya. Nah, untuk produknya itu sama atau tidak hasil akhirnya? Secara itu untuk hasil akhirnya itu kalau soalnya itu beda. Oh, beda. Beda soalnya untuk hasil akhirnya dari soal yang dikerjakan itu beda, Pak. Karena satu itu masih berupa bangun, yang kedua itu sudah berupa soal cerita. Oh ya. Soal cerita itu di level 1 yang anak-anak yang sudah saya perkirakan memang sudah di level 1 siap pembelajaran itu sudah saya bedakan soalnya. Kemudian di level yang terendah kemarin juga sudah saya sisipkan di situ ada cara pengerjaannya, ada rumusnya juga sudah lengkap di situ. Tetapi memang ya itu kembali ke siswanya sendiri ternyata. Berarti untuk diferensiasinya dari konten, proses dan produknya sudah dibedakan. Sudah dibedakan. Terus jika diberi kesempatan lagi mungkin nanti kalau mengajar materi yang sama, apakah jenengan akan bertahan dengan metode tersebut atau bisa menggunakan cara lain atau metode lain? Saya ingin menggunakan cara yang lain, Pak. Sebetulnya saya ingin siswa menemukan sendiri dan dihubungkan dengan barang-barang di kehidupan nyata. Itu mungkin masuknya ke inquiry. Tapi dari prosesnya itu mungkin yang saya ambil dari pembelajaran yang ini adalah ketika siswa tadi mengambil 2 buah bangun yang disatukan, itu juga akan saya masukkan lagi. Terus diambil, siswa keluar ruangan atau mungkin ke perpus atau kemana. Di sana siswa mencari sendiri bangun yang berupa balok dan kubus, 2 buah bangun itu kemudian disatukan. Kemudian siswa menghitung berdasarkan ukuran di situ. Nah, saya ingin mencoba siswa itu bisa menghitung benda benda nyata lah yang berada di lingkungan sekolah kita itu. Terima kasih. Kalau catatan saya kemarin sedikit sekali untuk belajar Pak Paiman karena saya rasa sudah bagus. Memang tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk keaktifan siswa memang tidak merata. Itu juga saya lihat kemarin ada beberapa anak yang memang ya asik dengan dunianya sendiri, mungkin tidak mengikuti alurnya. Itu mungkin bisa nanti dicarikan cara terbaik untuk biar anak terlibat dalam mungkin ada rencana Pak Paiman bagaimana untuk membuat anak itu bisa terlibat aktif dalam
dalam iya. pembelajaran? Untuk itu ya memang saya sadari ya Pak, rasa percaya diri siswa itu memang perlu dibangun ya. Dilihat dari beberapa pembelajaran di awal pembelajaran saya di kelas 6 ini juga, saya sudah pernah mendorong siswa. Ketika siswa dikasih pertanyaan atau disuruh menjawab itu agar aktif dan sudah diulang-ulang bagaimana sih. Tetapi untuk format secara manjurnya itu yang belum saya temukan Pak. Mungkin nanti bisa ada berbagi pengalaman di situ. Sudah beberapa kali memang dicoba. Hanya beberapa siswa saja. Kalau saya melihat untuk kelas 6 yang sekarang itu ya sekitar 5-6 anak itu memang ya bisa aktif, bisa menjawab. Tetapi siswa-siswa yang lain juga ternyata masif sekali. Ya, tidak bisa. Apa nanti pelan-pelan mungkin bisa dibangun. Itu mungkin Pak Paiman, terima kasih sekali, luar biasa. Beri plus dulu Pak Minto. Ini salah satu guru luar biasa di sekolahan kami. Monggo selanjutnya Pak Minto bisa memberikan penguatan kepada kami berdua dalam hubungannya untuk membersamai anak-anak kami di SD 1 Jowosari ini. Oke, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Paiman sudah melaksanakan refleksi dan sudah ditulari dari Pak Wawan tentang pembelajaran diferensiasi. Dan saya lihat dengan tadi sudah dari wawancara tadi saya lihat sudah menerapkan diferensiasi, dan memang diferensiasi ini hal yang memang urgent untuk sekolah-sekolah di kita di Wonosobo. Karena yang pertama jelas kompetensi anak di awal masuk materi baru tidak akan sama. Ada yang sudah siap dengan dia baca dulu, ada yang belum siap, ada yang mungkin dia di kompetensi yang rokaat sebelumnya dia belum menguasai, dia sudah berdisiplin sebagainya. Nah, ini tentunya pembelajaran dari awal. Dan Pak Wawan coachingnya juga sudah jalan gitu, dan dikembangkan, dan nanti harapkan ini praktek-praktek yang baik seperti ini berjalan yang baik. Ya, mungkin ini sebagai catatan saja untuk Pak Wawan, dan juga nanti kalau bisa Pak memang jadi juga coaching dengan teman yang lain, itu alur ceritanya itu kita tunjukkan, kita ditanyakan identifikasinya sampai ke akhirnya tanya. Biasanya kan dulu refleksi kan, otomatis kan akan ini bertanyakan mana yang membuat itu, kemudian langkah selanjutnya mau bagaimana, itu sudah langkah sudah kalau sudah bisa. Ya, jadi seperti itu bagus sekali, dan tentunya untuk kedepannya lebih semangat lagi. Praktek-praktek yang baik ini kita keluarkan buat teman-teman kita, dan kita bawa sekolah ini menjadi lebih baik. Jadi sudah oke kan, ini sudah ya sih begitu. Cukup ya Pak. Terima kasih waktunya Pak Paiman, Pak Minto. Kita tutup saja coaching ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan suksesnya lagi.